Semua tumbuh jadi satu. Jeng jeng jeng. Hey, ya kan begini lagi hajinya. Tadi udah spare bulu mata Diva Allah, yang aku tone down, gak mau bikin kamu jadi bangkit. Kepingin Ya Allah. kan? Ini contohnya kayak gini nih Mi, ada yang ngikutin Mi. Tabok ya Pam Pam. Pam gue tabok ya Pam. Pam gue tabok ya. Dokter tulangku, Chris, kamu tuh udah tua ya, udah 50 tahun. Masa sih saya nggak merasa kalau untuk stamina sih sama aja? Sex life nih. Oh. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Butik Haji Igun, tempat di mana gaya, gosip, dan kisah inspiratif semua dijahit jadi satu. Pam Pam, cobain dulu minumnya ini. Ya dong. Ini aku dari kemarin tuh ngidam banget, pengen minum ini namanya kopi Talua. Talua. Ya, ini karena studio kita di Cibubur. Ada satu tempat makan favorit aku di Cibubur namanya Makan Bawah Pohon. Ini endul banget. Tempatnya asri, yang bikin juga enak, bukan yang bikin enak, yang bikin jago banget. Cobain. Maksudnya bikin kopinya makin Iya, enak ya. cobain, endul banget. Ini ngeri banget, Pam. Best kan? Creamy banget. Iya kan? Oh my God. Mewah? Mau. Mewah banget. Oh mau sih apa maksudnya? Mewah ya kan? Mewah Semewah bintang tamu kita hari ini di Butik Haji Igun, ada sosok yang sangat aku kagumi, the one and only Krisdayanti. Oh my God. Temani aku rembulan, diriku langit terbakar cinta. Oh. Ini mewah banget loh Mi hari ini. Terpesonanya, terpesona loh. Ya Haji. Allah, Butik Haji Ivan Gunawan. Tapi tadi di depan Butik Haji Ivan Gunawan, tapi di mana ada ini gosip, tetap gosip ya? Iya kan, tapi alhamdulillah dari episode 1 kita nggak pernah ada gosip nih. Oh, baik. Karena semua yang hadir di sini insya Allah adalah sahabat-sahabat, teman-teman yang selalu ada di hati Haji Igun. Bener, saking sahabatnya baru bilang gini, Neva kenapa mau cancel? Saking takut jadi cancel. Coba dulu nih kopi hitam. Aduh, Masya Allah, kok tahu banget aku Iya. suka kopi hitam. Kenapa aku nggak dikasih kopi mewah pakai remes? Jangan kan emang katanya Mimi kan minumnya kopi hitam. Ya ampun, kok tahu Coba aja. dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Gila, oke. Pas ya, padet banget ya ini ya. Iya Kayaknya kan? bisa sampai 24 jam. Bisa melek ya. Pam, lo tahu nggak ya, customer tahu nggak? Ini pertama kali seorang Ivan Gunawan sama Krisdayanti duduk satu meja ngobrol di butik. Kita nggak pernah loh, Mi. duduk Iya nggak begini. pernah loh, selalunya di backstage. Di backstage. Selalunya fitting. Telepon. Di panggung. Nah kalau konsultasi baju gimana? Nggak pernah begini duduk, Mimi mau bikin Mau bikin apa? gitu nggak pernah. Nggak apa, selalu Nggak pernah. pokoknya 20 tahun huru hara aja. Nggak pernah sama sekali kayak Mimi mau bikin apa digambarin gitu, nggak pernah. Oh iya. Nggak pernah sama sekali. Ini baru benar-benar duduk proper ya? baru benar-benar duduk proper ngelihat Mimi. Semua terjadi kan ada di Butik Haji Ivan Gunawan. Benar. Ya ampun. Jadi customer, ya Allah, customer ini perjalanan seorang Ivan Gunawan ini bisa dibilang dengan kehadiran seorang Krisdayanti. Jadi dulu ini waktu beberapa tahun yang lalu kehadiran Ivan Gunawan itu ruhnya bisa dibilang setengah Krisdayanti, setengah Ivan Gunawan. Ini tahu kan Mi kalau zaman dulu tuh. Iya, dan aku kan emang saksinya. Dari dia masih badannya masih tipis kan di Plaza Senayan, tak tok gitu kan, buka pintu. Waduh, ini Itu waktu masih berondong, Mi. model mana gitu kan. Itu tahun 90-an, Pam. Lu waktu masih main comberan, 96. Itu gue cover boy, Pam. Oh iya. Gue 96 cover boy, 2000 cover girl. Ya kan, Langsung Mi? beda Langsung statusnya. beda. Beda. Ya Itu, jadi ini Allah. kesempatan istimewa banget. Saya terima kasih udah diundang spesial di Butik Haji Igun. Ini tuh nggak pernah capek tampil cantik, tampil prima setiap hari dari zaman dahulu kala sampai hari ini tuh nggak pernah lelah, Mi. Pernah aku gangguin kan, kenapa kalau lagi Neva kalau lagi liatin Mimi, kenapa mau pinjem bulu mata ya? Makanya tadi di jalan Tapi udah kenyang sih, Mi, alhamdulillah. tadi udah spare bulu mata Diva Ya Allah, masa sih, Mi? udah spare bulu mata Diva yang lebih toeng, tapi aku udah Tone down. Aku tone down, gak mau bikin kamu jadi bangkit. Ya Kepingin Allah, kan? kan udah pakai
air wudhu sekarang. Ya alhamdulillah. Kalau kakak nggak dikasih buat aku juga nggak apa-apa. Ya Allah jangan lah Pam. Lu sekarang udah cukup pakai BH aja. Lu mau ngapain? Nih, tapi kalau perjalanan karir bilang seorang berapa? Krisdayanti sampai hari ini Mimi itu udah berapa puluh tahun Mi? 30 lah ya. Ya kalau misalkan dari Asia Bagus aja itu 16 tahun. Ya. Kan 14 tahun udah ikut Gadis L'Oreal, terus udah apa dulu tuh isi-isi soundtrack film Megaloman. Ya. Soundtrack anak-anak ya kan, jadi mungkin udah lebih dari 30 tahun di industri ya. Di industri. Gitu makanya kan orang udah bilang kemarin ada beberapa berita kuliah di usia 50 tahun, bukannya baru sempet, tapi memang dari kecil udah seneng dapat duit, terus jadinya. Ini berarti kalau berita itu yang kayak Mimi baru mulai kuliah di usia 50 tahun, berarti selama itu Mimi SMA? SMA, terus ambil interstudy, ambil college bahasa Inggris, short course yang 3 bulan gitu-gitu aja, nggak pernah ambil. Pas yang waktu Mimi kemarin sempat ada di MPR DPR itu, Mimi masih SMA? Saya SMA dan di situ juga membuka kesempatan buat yang lain bahwa kita secara konstitusi bisa siapapun warga negara berhak dipilih dan memilih dan dipilih kan. Jadi walaupun dia lulusan SMA tapi dia punya kemampuan, kemampuan untuk bisa berkontribusi buat negara ya nggak masalah. Jadi inspirasi buat semua apa orang. mungkin karena Mimi kenapa pengen kuliah lagi karena pas kemarin Mimi sempat berada di sebuah kepemimpinan akhirnya Mimi kayaknya tergerak deh pengen sekolah lagi gitu. Satu itu dan supaya yang kemarin pengalamannya 5 tahun di parlemen tuh nggak terbuang, nggak tumpul, soalnya kan kalau tiap hari kita nggak asah, nggak melatih. Neva juga kalau nggak gambar juga kan bisa tumpul gitu, gimana ya? Kayak kita harus mengasah kemampuan kita gitu. Tapi kan sebenarnya sosok Krisdayanti bisa hadir dari Mimi itu kan namanya Krisdayanti. Jadi sebuah nama dua nama akhirnya Kris dan Yanti. Itu akhirnya yang gabungin namanya tuh dulu jadi satu siapa Mi? Semua tumbuh jadi satu. Jeng jeng jeng. Hei, ya kan begini lagi hajinya. Gimana konsepnya? Gak bisa dipanggil dikit. Gimana Pak konsepnya? Bukan namanya saya udah komersil dari lahir. Kris pasti Dayanti memang. Jadi sebetulnya Kris Dayanti. Jadi papa kan papa keluarga Katolik. Papa dulu keluarga Katolik. Terus papa itu memang pelukis, lalu dia sculpture. Dia pas saya lahir itu lagi ngelukis patung salib. Jadi dia Kris Dayanti itu daya dari anak kan Yanti kan perempuan, jadi energi daya kekuatan dari jadi perempuan. itu filosofinya itu Ada artinya dong. Coba papam artinya apa? Papam Pak Satpam dulu Pak artinya. karena dia sering digodain sapam. Bukan. Emang gimana sih? Itu nama aslinya Sentot nih. Nama aslinya Sentot kan? Iya namanya Sentot. Sentot siapa Pak? Sentot Gempur Dijaya. Tuh kan dia Sentot, ya Sentot, ada Senan. Gempur ya Pak. Sampai Jaya. Nih, seperjalanan seorang Krisdayanti pasti kan up and down-nya tuh selalu ada. Pasti. Tapi kalau Neva tuh selalu ngelihat kayak Mimi tuh selalu konsisten berada di jalur musik yang nggak pernah padamnya. Gimana sih Mi kayak bisa menjaga konsisten itu tuh gimana Mi? 30 tahun loh Mi itu Mi. Mungkin karena merasa bahwa yang menjadikan kita juga bisa terus eksis kan adalah demand yang besar, ada pasarnya. Ya. Lalu pasar itu kepingin apa, jadi sama kan pengusaha, orang pemilik butik, desainer pasti juga selera trennya lagi apa. Jadi kita tuh juga jangan berhenti di satu titik. Kita mau mencoba untuk mendengar, mencoba untuk membuka diri dan hati kita, kira-kira trennya sekarang apa. Jadi juga jangan terlalu kaku, skeptis untuk terus mau ego kita sendiri gitu kan ya. Jadi akhirnya ya misalkan trennya lagi nggak bagus ya juga jangan buang energi untuk kita paksa bikin gitu kan. Pernah juga waktu itu di Asia Bagus
terus saya dikontrak sama Jepang justru nggak boleh untuk bikin rekaman di Indonesia misalkan gitu. Ya udah nyoba untuk main sinetron gitu. Main sinetron terus ya hal-hal yang membuat kita bisa eksis sebetulnya kan nggak ada lain karena kedisiplinan dan konsistensi itu mengalahkan bakat dan lain-lain. Jadi buat aku ya udah disiplin untuk terus belajar. Aku rasa itu yang bikin bisa terus bertahan ya. Gitu. Kalau sekarang di samping ya pastilah kita juga mau untuk cantik-cantik, ya kan, mau apa sih sekarang yang tren, nggak pernah tuh mau menciptakan tren kita harus bagaimana, tapi kalau misalkan dengan yang rasa kita pakai pantas terus orang juga suka, ya kita pertahankan. Tapi kalau dulu kan selalu Mimi kan ada aja gitu kan tren bulu mata lah, tren bibir lah, tren alis. Kalau seusia Mimi sekarang ini masih ada nggak sih Mi kayak meeting ini? Oke, kita ngeluarin apa lagi ya? Apalagi yang terbaru dari seorang Krisdayanti. Ada nggak sih kayak gitu-gitu Mi? Kayaknya nggak, udah senatural jalannya. Ada lelah juga Mi? Ada. Bukan lelah, akhirnya saya Mimi berusaha untuk senyaman mungkin, untuk mungkin senatural mungkin. Oke lah main sama cucu. Tapi tren itu sekarang jadi nenek muda. Padahal aku juga nggak muda loh, udah 50 tahun kan Eva aku tahun ini. Tapi mungkin juga jadi bisa membuat energi oma-oma yang lain untuk gue walaupun nganter cucu gue harus tetap menter gitu. Bukan gue loh yang ngomong menter. Tapi kayaknya Mimi bukan menter. Kayaknya Mimi, aku nggak pernah ngeliat Mimi kucel keluar rumah deh. Ya makanya tetap ayo kita membuat energi yang bagus buat ayo oma-oma muda. Ayo jangan dasteran, jangan lengkre-lengkre, leye-leye. Ayo kalaupun nganter cucu walaupun cuma makan cilok apa segala macam, tapi jangan dasteran gitu-gitu. Ayo rapi-rapi. Mimi juga masih makan cimol. Ya Mimi paling keringetan kalau lagi olahraga wushu. Nah, olahraga. Ya kan? Lagi wushu itu juga keringetan tapi tetap cantik. Tapi kalau seorang Krisdayanti itu ada nggak sih kayak keluhan sakit pinggang gitu? Sakit pinggang Neva ini kemarin baru periksa. Jadi saya ada Mi. Baru periksa aku ternyata ada skoliosis. Ya jadi ada bengkok yang mungkin terus dokter juga nyuruh aku untuk X-ray, untuk MRI dan lain-lain karena olahraganya serius. Olahraganya. Kayaknya Mimi kalau pakai baju di resleting nggak ada keluhan resleting bengkok-bengkok. Ya kan di dalam, masa resletingnya juga jadi bengkok. Tapi kalau orang skoliosis tuh kalau di resleting tuh memang jadinya begitu Mi. Ya mungkin ada sedikit tapi nggak yang major banget gitu. Bengkok gitu, tapi ya sakit pinggang karena ya otomatis lah aku kemana-mana pakai heels. Neva pengen pakai heels nggak bisa, kasihan heelsnya ketanem, bengkok, iya kan, miring, iya kan, nancep di tanah. Bukan lagi. Tapi Mimi itu memang nggak pernah yang namanya customer, nggak pernah yang namanya lepas dari high heels. Iya Mi. Itu karena apa Mi? Karena merasa sih sebetulnya karena bogel ya Mi ya? Karena bogel gitu. Ya karena bener gitu ya, lah kan. Bener Mi. Gak usah duduk ngebacain gue, semuanya udah dia bacain. Tapi itu memang udah sadar diri aja Mi. Kan emang bener gitu ya. Kalau kemana-mana pakai baju misalkan masih pakai nggak pakai sepatu gitu ya, biasa. Tapi begitu udah pakai heelsnya langsung jenjang. Deng. Di rumah juga pakai high heels Mi. Pakai flat tapi ada heelsnya. Tetap ada heelsnya. Total sepatu di rumah Mimi pernah hitungin nggak ada berapa sekarang? Sekarang ini sistem ekonomi aja. Kalau jangan ngikutin bikin lemari baru. Ada 3 ya, keluar 3 lah. Kayaknya Mimi juga nggak sebelanja dulu kan kayaknya. Ya sesuai aja. Lo ada megang apa sih Pam dari tadi galau-galau Pam? Tapi kan tadi kan ngomongin tentang stylenya Mimi yang katanya Mimi selalu jadi trendsetter pada masanya. Ini nih lihat nih, kita lihat ini adalah bukti contoh kalau Mimi itu selalu outstanding dengan dandanannya. Nih. Ini tren rambut bob ceritanya Mimi. Semua orang rambutnya bob pada waktu itu. Semua orang rambutnya bob ya. Tapi sekarang Mimi rambutnya yang aslinya lagi semana? Sebetulnya lagi bob juga, cuman karena memang seneng pakai extension supaya volume gitu. Oh, sebenarnya rambutnya lagi bob juga, Pak. Tapi nggak selebat itu. Ini zamannya Derry yang masih ada catokan crepes tuh. Nah, orang yang keriting yang supaya kaku banget ya Mi. Mekar gitu. Nah, tapi Mi ini kalau Mimi komentarin kira-kira kan banyak yang suka ngikutin nih. Contohnya kayak gini nih Mi, ada yang ngikutin Mi. Tabok kayak Pam. Pam gua tabok kayak Pam. Pam gua tabok
tabok ya. Pam. Pam gue haji ya, Pam. Dia juga tuh. Pam gue tabok. Pam, ini siapa Mi kalau gitu? Iya. Ya gue cantik ya. Gue tabok, gue cantik. Ya Allah. Tapi ini berkat Mimi, Neva dulu kerja, honor Neva udah 70 juta loh. Mimi. Iya loh. Oke. Udah. Berkat Iya kan, Mimi, padahal ini percaya itu diri. Ini MC Surabaya, Mimi udah nyanyi, udah apa pakai segala nyanyi macam. tuh. Pakai nyanyi. Ini ada lagi nih Mi, kita lihat nih Mi. Ini adalah gaya Mimi dan ini adalah yang ikutin. Neva! Cantik banget sih Neva. Ya Allah. Satu orang berapa style? Ini udah terlalu kreatif ya. Ini udah terlalu kreatif acara ini ya. Ya. Ini kan kalau Mimi lagi konser. Ini video klip Rembulan yang kanan, yang kiri MTV. Ini bener-bener nih alis pengeruk harta ya Mi. Emang dulu tuh alis kecil begini ya Mi? Tapi dulu tren, Nah, ya kan? tapi ada lagi Mi, yang mimik sehari-harian lagi main sama anak-anak Mimi, ada juga yang ngikutin. Nih, tuh lihat. tapi ya nih customer ya, memang setiap orang tuh punya siklus ya Mi ya. Neva itu tahun berapa Neva ya Allah? Ini zaman Mama Mia Mi. Ini zaman Mamma dulu Mia. tuh aku tuh kalau mau acara Mama Mia juri itu harus dengerin lagunya Mimi dulu. Oh iya. Terus ini nih pakai wignya Chandra Gupta. Hits lagi hits. Banyak banget itu wignya Iya. Chandra Gupta. Gue Pam. Oh iya. Ih, bukan Ada lagi. nggak, Kak? Ya orang gila. Ngapain udah malu kali Ya sekarang buat Pam. gue. Hah? Lu mau pakai wig, Pam? Allah Mi. Tuh. Lihat udah kenyang deh, udah Pam, udah kubur nggak mau deh Pam. ngikutin lagi. Tuh lihat belah dadanya sampai meja loh Pam. Itu 2 kali berat badan sekarang kali ya? Iyalah Ya, maksudnya Mi, ini. itu mah bener-bener masih ting-ting Mi, masih bener-bener gadis Mi. Udah, tapi Mimi kalau bikin Senang Pam, lu senang udah buka aib gue. ini kan nunjukin kalau Mimi tuh banyak banget yang ngikutin trennya dulu. Bahkan Tapi seorang mega bukan bintang loh. Tapi mega bintang ya ini ya Haji Igun, coba liatin. Tahun dulu kan nggak ada filter. Iya. Dia udah secantik itu. Nah, Tuh. Oh iya loh, Iya nggak ada loh. filter Nggak ada filter. Ih, nggak ada Remini. Nggak ada. Nggak ada Beauty Plus. Bukan lagi. Nggak Yang ada original. Nggak ada Ih, snow. Sian deh lo Nggak Pam. ada mana-mana emang udah begini cakepnya ya Mi. Cakep asli. Ini cakep juga banget. Mimi nggak ada edit-edit. Nggak ada edit-edit. Kenapa lo? Ini Facebook, zaman Facebook ya, nggak ada, Aduh, belum zaman pet, Instagram, pet. belum ada KPI nih. Di TV ini gue masih. Ya, makanya giliran gue naik KPI langsung muncul. Lo ada zaman KPI. Mi, sekarang nih kan hidup Mimi nih berwarna, Iya. bener. banyak keluarga. Jadi Mimi, lebar ya. Mimi keluarga Mimi ada, keluarga Aurel ada, keluarga ini Ono ada. Besan. Jadi nyanyi iya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari tuh Mimi sekarang jadi kayak lebih ngerasa lebih berwarna Mi. Cerita dong Mi, hari-hari jadi kayak gimana sih Mi? Iya, nggak ada yang bisa menutup hal selain syukur ya. Mensyukuri nikmat hal-hal yang sangat luar biasa yang sekarang aku jalani, karena kan gimana pun kan ada anak-anak yang masih Amora sama Kellen ini kan ibaratnya masih belum mentas gitu. Ya. Kalau Azriel ya insya Allah tahun depan mau Merit, nikah. ya. Nah yang dua ini kan ibaratnya mau ambil jurusan apa aja masih belum kan. Ya. Nah selain doa minta umur panjang yang sehat dan Amin, juga insya Allah. manfaat, Amin, insya Allah. itu yang mendorong aku juga akhirnya terus nggak berhenti untuk meminta gitu, karena ada banyak tanggung jawab yang masih harus kita pegang ke depan gitu. Jadi selain suami juga yang otomatis kan base-nya di Timor Leste. Jadi Mimi sama suami LDR. LDR. Jadi kan Jadi ketemu tuh rindu-rindu. berapa lama sekali? Ya kadang ketemunya juga poinnya jadi kayak misalnya Ketemu bulan di Bali. ini ketemunya di Bali. Terus Raul juga kadang, jadi kalau aku ke Dili akunya yang libur, ya kan? Kalau Raul ke Jakarta juga jadinya dia yang libur kan gitu. Jadi pokoknya waktunya juga jadi penuh gitu loh hari-harinya. Padahal aku tuh kan orang pagi ya. Kayaknya bangun jam 5 abis gitu. Jakarta Dili itu beda berapa jam nih? 2 jam. Siapa duluan? Dili 2 jam lebih cepat. Makanya kan kadang
suka sungkan juga. Kita jam 10 baru naik panggung, suamiku jam 12 malam. Kadang ngerasain dia harus nungguin aku turun panggung gitu kan. Jadi dia baru tidur untuk memastikan istrinya, keluarganya baik-baik, udah pulang atau belum gitu. Jadi memang hari-hari dinikmati, walaupun sekarang udah nggak di parlemen, tapi aku isi sama sekolah gitu loh. Jadi terus banyak bisa datang ke undangan, termasuk datang sore hari ini. Ini kan juga hal-hal rezeki yang sangat baik, karena kita juga jadi ada value ngomong, ada konten. Tapi aku nggak tahu kenapa dulu waktu Mimi di parlemen aku bawaannya deg-degan aja. Mungkin aku mohon maaf ya Mi, aku satu-satunya orang yang rada kayak nggak setuju Mimi ada di parlemen gitu. Kayaknya bawaannya kayak deg-degan aja, kayak aduh Mimi jangan sampai salah jalan, Mimi jangan sampai kepleset. Oh iya. Jangan sampai ini, Mimi jangan sampai, karena maksud aku nggak ngerti ya Mi, karena aku tuh takut banyak karena aku segitu sayangnya gitu. Kita nggak pernah, karena kita nggak pernah tahu kan Mi gitu. Jadi pas Mimi kemarin kalah di pilihan yang terakhir tuh aku ya Allah alhamdulillah. Ya mungkin yang terbaik ya. Iya kan? Itu satu. Banyak sisi juga teman-teman yang menilai bahwa mungkin belum waktunya atau mungkin ada jalan yang lebih baik yang dipilih sekarang, karena memang kalau di parlemen kolektif kolegia, kerjanya bersama-sama, bisa jadi sekumpulan yang nggak bersalah jadi diklaim juga ikut-ikutan salah gitu kan. Jadi di pilkada juga kemarin turbulensinya luar biasa gitu kan. Ya memang ya inilah, kita kan setengah badan kita kan seniman gitu kan. Jadi aku merasakan apa yang dirasain sama Ivan juga gitu. Mi, kenapa akhir-akhir ini Mimi belum ngeluarin karya lagi? Iya, kemarin kumpul sama teman-teman gitu kan, pingin bikin karya lagi. Jadi aku sebentar lagi mau keluarin, ada kumpulan lagu yang aku udah rekam 7 tahun lalu, memang aku simpen gitu. Jadi sebentar lagi. Tapi sebenarnya kalau zaman dulu ya Mi, waktu zaman Mimi waktu sama Mas Anang kan terlihat produktif banget tuh, ya kan? Falling in Love, ada ceritanya gitu kan. Terus karena masih muda-muda, masih ada jalan ceritanya. Pas kan terakhir kan Mimi kayak jarang banget ada lagu gitu. Kalau penyanyi tuh emang mesti dapat momen-momen tempo-tempo tertentu gitu ya Mi? Satu momen-momen dan tempo-tempo, satu lagi kan penyanyi kan memang ada kerjasama sama label. Tanggung jawab. Kalau sekarang label tuh sebenarnya masih ada label yang PMA yang memang kerjasamanya kayak misalkan Warner Music, Sony Music, mereka justru yang lebih hati-hati untuk deliver produksi karena mereka harus persetujuan luar kan. Makanya banyak artis yang sekarang produksi sendiri. Gitu loh. Ya siapa yang punya uang ya nanti bikin produksi hampir selesai. Misalkan 300 juta dia distribusi ke siapa, titip label. Nah sekarang kan kita juga labelnya kan titip ke ayam kan, kadang ke produk ya kan. Tapi kayaknya sekarang bikin album nggak perlu juga kan. Nggak perlu sampai 12 lagu kayak dulu. Kalau zaman dulu kan Pam bikin klip aja tuh mewah loh Pam. Setnya apa segala macam. Itu istimewa gitu loh. Ya mungkin trendingnya lagi nggak kesana gitu kan. Toh namanya industri, nanti balik lagi mungkin lagi ke kaset lagi, ke vinyl lagi. Kan kita juga kangen dong, dulu kan zaman dulu kan kita ke Sabang, beli CD, ke Melawai, di Stara, beli CD. Iya benar. Ya kan itu kan emang lu ngalamin Pak? Ngalamin. Muter-muterin kaset biar baterainya nggak habis, Walkman. Dulu begitu. Iya, dimuter-muterin pakai bolpen tuh. Ini gitu. Iya benar ya. Kakak mah udah kayak dari lahir. Enggak, VCD Pam. Kok masa VCD diginiin? Kagak ada, gua mah pakai kaset. Ya kalau pakai cekrek gitu ya Bang. Ya ada bunyinya. Iya, kalau baterainya habis. Emang kalau lagunya Krisdayanti sempat ada di kaset juga, Kaset dong, kaset. Dulu kan terus kaset CD yang albumnya aku sama Mas Anang itu ngerasain satu hari laku 10.000 keping. Masya Allah. Itu ngerasain sampai produser tuh cinta sampai cuma satu kali, sanggupkah kita? Kok hafal semua sih, Allah. Aku tuh punya kaset Mimi dulu nabung beli yang ini yang kaset masih ada buku harian itu. Terserah. Itu aku punya.
Seneng banget sih Lydia. Aku di samping kolam kayak video klipnya. Iya kan, kayak kolam bawa buku harian. Tapi emang Krisdayanti buat lu pada emang kayak dewa ya. Makanya ketemu sekarang agak-agak speechless. Jangan dulu dendong Eke ya, Nek. Mimi mau konser loh. Oh iya. Tanggal berapa, Mi? Oh, konsernya Yuni. Kan ada konser Yuni. Oh iya, ada konser. Di kafe apa, Mi? Oh iya di Parle. Tunggu. Kita bantu dulu tanggal 23 Agustus ini The Journey of Dwiki Darmawan. Dwiki Darmawan. Ya kan? Lalu di konser 35 tahun Yuni Shara berkarya di 53 tahun di Istora nanti 30 Agustus Ibu-ibu. Nanti yang 19 September ada intimate konser Krisdayanti di Parle. Krisdayanti. Ntar Yuni Shara juga konser pakai baju Eke. Wow. Ada 2 baju dia show. Meledak. Nih, aku tuh ngelihat ya perjalanan ini kita agak-agak flashback boleh ya, ini kan namanya juga Butik Haji Igun ya. Aku ngelihat tuh wow factor dari kehidupan keluarga Mimi tuh balik lagi dari keluarganya Atta sama Aurel gitu. Aku sama Atung, tahu Atung dong ya kan. Aku sama Atung tuh kan fans Fatur. Itu kan fans garis kerasnya Mimi gitu, kayak inget banget dari yang zaman Mimi bercerai sama Mas Anang, ya kan, sudah gitu dapat Pak Raul, terus kayak jauh dari semuanya, terus udah gitu kita sampai inget banget kayak Mimi pertama kali memberanikan diri nyanyi lagi di Dahsyat, kita sampai kayak tahu gitu ya, kayak nyanyi lagi di Dahsyat itu dulu Mimi diciptain lagu sama Maya. Itu lagunya yang mana Demi? Pantai Timur. Bertubi-tubi, bukan? Bukan. Bertubi-tubi sama Meli Guslo. Ya itu. Jadi maksudnya itu sedih banget Demi. Ya, itu sedih banget. Mimi kayaknya baru ngelahirin Amora ya. Maksudnya ujian itu datang gitu kan. Terus kan ketika Aurel sama Azriel ikut ayahnya kan, itu aku udah nggak muda lagi kan, 37 tahun, mikir bisa hamil lagi aja, minta maaf, nggak kebayang gitu loh. Karena aku juga waktu itu kan walaupun hamil di usia muda, tapi kayak masalah menstruasi dan lain-lain itu kan nggak tepat waktu gitu loh. Jadi waktu pisah umur 37 cuman minta, kalau saya diizinkan saya minta ganti, bukan minta ganti, beri saya lagi kesempatan untuk bisa punya anak gitu. Minta dengan bahasa makanya dengan bahasa yang sederhana gitu. 38 dan 40 hamil itu bisa gitu. Itu kan jadi Meli menggambarkan itu dengan bahagia pasti tak selama bahagia memang pasti tak selamanya, menderita pun juga pasti akan ada akhirnya. Jadi gitu. gue tuh sebagai fans tuh kita kayak ngerasain kayak pada waktu itu kan kayak Mimi tuh kayak jatuh banget, kayak kita tuh ngerasanya tuh kayak Mimi tuh kayak mau keluar rumah aja tuh kayak nggak berani, terus udah gitu kayak mau mulai nyanyi lagi di Dahsyat, kayak mau mulai lagi mulai lagi dari awal kayak Mimi yang tadinya nggak punya haters, terus udah gitu kayak semua orang bawaannya kayak semua mau nombak gitu. Karena kan saat itu sosial media juga akses orang untuk bisa berekspresi. Itu sosial media tuh bener-bener baru ada. Pet, apalah semua Twitter itu baru ada. Itu bener-bener ngerasa dihakimi tuh di situ ya Mi ya. Tapi karena memang bukan mencoba untuk lurus dan ya udah positif aja, karena memang namanya kehidupan pasti akan ada pasang surut. Jadi nggak pernah juga sih melihat orang tuh tatapannya tuh melihat kita sebagai tertuduh atau bersalah gitu. Jangan juga merasa sekecil itu gitu. Jadi dengan kita terus mensyukuri, terus tetap bisa komunikasi baik sama anak-anak saat itu gitu loh. Jadi mungkin kadang-kadang kan ketika orang sedang gaduh, kita justru harusnya kita mundur. Supaya kita bisa lebih luas lagi melihat bisa mencermin, bisa refleksi, bisa calm down gitu. Dan akhirnya kadang malah yang lebih riuh kan orang luar gitu. Jadi sebenarnya apa yang dilihat orang di luar tuh terkadang lebih worse dibandingin
Pasti, yang ngelakuin ya? pasti semua orang mengalami. Kayak kita sekarang lihat sahabat kita, sidangnya Nikita, kok kayak orang rame banget apa segala macam gitu. Mungkin sebetulnya nggak kayak gitu kan? Ya karena media, gitu kan teman-teman. Tapi kalau Mimi sebagai penyanyi ya, Mimi di atas panggung nih, misalnya Mimi menyanyikan satu lagu, terkadang kalau penyanyi itu suka kayak pas Mimi lagi nyanyi lagu apa, kayak flashback tentang kejadian pada saat itu nggak sih, suka kebawa kayak momen-momen gitu nggak sih, Mi? Aku sih kalau di atas panggung fokus ya, karena kan tempat kita eye contact itu kan fans penonton gitu ya. Kalau misalkan sampai aku bahasanya inget dengan masa lampau atau flashback dengan lagu, takutnya nanti nggak out of tone atau lupa lirik, karena kan sampai sekarang aja bayangan Melly Goeslaw pencipta lagu dengan segitu banyak lagunya, kadang dia lupa liriknya ya kan. Jadi memang aku kalau udah di atas panggung sih kebanyakan fokus ya, fokus untuk komunikasi, fokus untuk justru menerjemahkan lagu, ada yang sama nggak dengan perasaan saya di lagu ini gitu, misalkan kayak gitu. Tapi Mimi termasuk fokus di usia segini nggak lemot, Beb. Oh iya. Makanya sekolah lagi itu salah satunya supaya nggak tumpul. Tapi Neva ini termasuk gara-gara Mimi kemarin mau sekolah itu, Mi, kemarin aku ngebayang aku pengen sekolah juga. Sekolah aja udah daftar ngambil komunikasi. Banget. Pakai tulis di Komunikasi apa status lagi? itu kan kayak. Nggak tahu mau komunikasi tumbuh-tumbuhan kali bagus ya. Hah? Komunikasi apa lagi? Udah punya acara Pagi-pagi udah ngomong sama pohon gitu kan. Habis coba kalau menurut Mimi, Neva bagus kuliah apa? Ya manajemen bisnis atau public marketing apa kayak gitu, yang gitu. Ya, masuk nggak sih ya di kepala gue, masih nggak sih? kan ada gurunya. Kayaknya kalau misal komunikasi, kayaknya Eke dosen kali ya, jatuhnya ya. Iya, udah ngomong aja setiap saat dari pagi sampai ini malam ketemu ini. Terus akhirnya kakak ngambilnya apa jadinya? Belum tahu, tapi kan kebijakan publik apa administrasi kebijakan publik atau apa? Itu ngapain tuh kalau kebijakan publik? Mana aku tahu. Iya, misalkan udah bisnisnya udah jalan apa segala macam, mungkin nanti misalkan Neva produknya ada yang jiplak misalkan, nah itu nanti bisa menuntut dengan cara bagaimana gitu. Kayaknya capek ya. Terus gak jadi di kuliah nih. Kayaknya ntar dulu nih. Banyak lah pokoknya. Nih kalau sekarang nih seorang Krisdayanti menjaga komunikasi sama circle keluarga seperti apa sekarang? Ya apalagi sekarang kan kalau teknologi. Sama itu masih komunikasi kan? Waktu itu ngobrol kan, apalagi pas mau pilkada gitu kan. Jadi kan dia juga pasti punya dukungan moral gitu kan. Jadi aku telepon Ashanti, telepon Mas Anang juga video call yang minta dukungan. Terus sekarang apalagi Azriel udah mau nikah kan, kita nggak boleh menutup gitu ya. Maksudnya kita diskusi lah. Baik, ini kan kita mau menikahkan anak kita ya, insya Allah sama anak ini kan punya orang tua yang mix ya gitu, papanya Jerman, nanti bagaimana kita welcoming keluarga mereka, nanti kita gimana ya bikin yang acara yang pantas buat Azriel. Jadi kayak bulan apa Mi nikahinnya? Tahun depan bulannya pertengahan awal. Biasanya kalau orang nikahin itu kan habis lebaran gitu ya, hari-hari baik lah, ntar insya Allah kita carilah, mudah-mudahan nanti. Jadi itu baru ngobrol lagi. Kalau Mas Anang tuh cocoknya sama Aurel, memang kan bisnisnya bareng tuh, pedel, terus restoran. Kalau sama Mimi kan nggak mungkin ngobrolin bisnis, ngobrolin lagu. Jadi paling ketemu sama bareng Raul, ngobrol-ngobrol, misalkan pas acara keluarga atau apa, mereka ngobrol lah. Kan
ada ayahnya Atta juga, jadi ngobrol-ngobrol gitu aja. Tapi seneng loh gue maksudnya jadi lebih lebar gitu keluarganya. Lebar. Iya kan, jadi kebayangin nggak sih yang tadinya kayak temen lintas lalu di atas panggung, akhirnya jadi semua jadi keluarga. Jadi sama Reza lah jadi keluarga, jadi sama Ashanti jadi keluarga, sama siapa jadi keluarga. Iya Reza, iya satu lagi itu kan. Iya kan, Taurik anak juga kan mikirnya gitu. Iya, jadi kayak semuanya tuh jadi keluarga gitu. Nah, yang bikin aku amazed sekarang Amora itu suara juga bisa. Keren banget nih. Iya. Itu tuh Amora itu memang dari Orok juga emang Mimi arahin ya, Mi. Jadi ceritanya kan katanya nih ibu-ibu kalau misalkan mau lesin anak atau apa itu kalau anak-anak udah tahu mana kanan dan kirinya. Nah, ketika dia udah tahu kanan sama kiri, boleh deh tuh dilesin musik, instrumen atau apa aja. Nah, kalau udah begitu dia udah kenal musik, dia bisa tahu note. Nah, kebenaran nih yang suruh Amora, karena Amora tuh sering ikut maminya nyanyi. Terus jadi Titi sama Ute tuh sering dengarkan dulu ada apa mungkin di story atau dulu ini belum kayaknya ada bakat nih gitu. Ada bakat nih, anak lo lesin beneran deh lesin. Jadi ketemulah sama ada Miss Pipit, Puspita, lesin di situ dari umur 4 sampai sekarang. Dan aku ngerasain ternyata orang terhibur tuh rasanya gini ya. Jadi kan dia kalau kadang bersihin muka atau pas kebenaran pakai kamar mandiku, dia sambil keramas gitu, dia humming nyanyi gitu terus. Kok enak nih anak suaranya nih. Kok apa ya, suara orang kalau perasaan kita dihibur tuh begini ya. Jadi suaranya tuh emang renyah ya. Tapi dia suaranya ada black-blacknya gitu ya, Mimi? Iya gitu loh. Beda lagi kayak sama tone suara Mimi ya. Si Amora ini emang selain dirintis dari kecil, dia tuh yang sering, Mami be careful, you gonna be voice cracking, jangan, dia hati-hati banget, justru dia khawatir kalau suaraku tuh pecah atau apa gitu, you have to rest. Jadi dia anaknya memang anaknya lembut, terus berbakat, terus ya gitu suaranya tuh khas banget. Dan Rosa semuanya senang sama Mimi, Amora, Meli semuanya emang sayang sama Amora ya. Suaranya tuh khas banget. Rambutnya khas, looknya juga khas. Saking khasnya nih kemarin ada cerita seru di Malaysia. Di Malaysia udah konser. Udah siap rambutnya di blow nih sama hairdressernya. Pas minta izin sama dedinya suruh keramas lagi. Jadi pakai baju show ini. Anak lo keriting lo lurusin. Juga emaknya. Bikin sekali-sekali biar beda. Biar beda, enggak boleh. Jadi keramas, untung anaknya sabar ya. Antara sabar sama takut sama dedi. Jadi udah cantik, udah lurus nih ala-ala. Udah urus gini. Keramas lagi di Batap, dibikinin salon-salonan di Batap itu dia keramas. Tapi maunya signature anaknya keriting. Memang jadi abis dibasahin gitu, dikering pakai handuk dia naik lagi jadi keriting lagi. Ya Allah. Dan keritingnya kan memang keriting yang gitu ya. Untung moodnya langsung nggak kenapa-napa tuh anak. Sabar ya, hebat ya. Ya Allah. Coba gue ya Allah. Ya kan udah satu. Allah, kalau gue tuh gue ngajarin nyanyi. Gue langsung bete. Gue langsung Batman. Gue Batman and Robin. Ya. Artinya ada di sini tapi ya. Tapi kalau Amora, Mimi pengen bener-bener dia jadi as a professional singer. Professional singer, karena aku yakin dia bisa tuh. Maksudnya dia sampai sekarang dia ikutin Broadway Indonesia yang nanti Neva kan support tuh. Dia pokoknya dia selalu hunting Broadway, hunting musikal. Dan alhamdulillah dedinya kasih support untuk dia bisa cari referensi begitu. Dan alhamdulillah terus kan kalau satu di Timor Leste itu memang Amora pernah nyanyi lagu khasnya Timor, terus pernah nyanyi lagu khasnya Portugis dan alhamdulillah dapat. Dia spelling Portugisnya juga dapat gitu. Jadi ya tapi sekarang lagi ditugasin untuk belajar bahasa nasionalnya Timor supaya dia lebih menghargai bahasa ibu, bahasa ayah gitu. Kalau kalian olahraga? Suaranya sebenarnya dia bagus. Oh ya. Di depan Mama Ute dia pernah nyanyi
pokoknya nanti umur 18 aku akan menentukan apa? Warga negara, bukan menentukan aku mau jadi apa suara. Karena dia dulu, Desa. dia pengen nyanyi tapi dedinya bilang untuk Kellen cuman boleh sport, nggak boleh nyanyi gitu. Anak laki say. Kalau ini kan dari dulu kecil udah main bola bek. Udah main. Go 1 2 3 and go gitu. Nih, seorang Krisdayanti di usia Mimi sekarang, iya kan? Kuliah segala macam. Apa sih yang sebenarnya dari dulu belum pernah terjadi dalam kehidupan Mimi? Apa udah sekarang Mimi tinggal udah ngalir aja, menikmati aja? Iya. Apa Malah banyak temen yang udah bilang harusnya disangkain lu. Kayak kemarin ketemu dokter tulangku, Chris, kamu tuh udah tua ya, udah 50 tahun. Masa sih saya nggak merasa karena mungkin TV ini yang Titi sampai 80 tahun masih terus berkarya terus. Dan bagaimana ada kemanfaatan dalam diri kita. Maksudnya banyak juga yang bilang bahwa umur 50 tahun lo tuh harusnya lebih rileks. Tapi enggak Ami. Kemarin dikomplain sama suami juga, kamu tuh tahu diri, jangan olahraga yang terlalu high impact dan lain-lain. Akhirnya kamu ada sakit dan lain-lain. Mungkin kalau mengurangi yang kayak olahraga gitu. Tapi kalau untuk stamina sih sama aja ya. Biasa aja Mi. Biasa aja gitu karena Sex life Mi. Masih oke Mi. Ya oke dong gitu walaupun LDR. Masih oke Mi. Iya. Apalagi kopi pahit. Kopi pahit kan. Ya karena ngeliat maksudnya aku suka aku tuh gitu maksudnya auranya. gini ya, aura Mimi tuh kayak tetap gitu. Gue tuh suka yang energi level yang nggak bisa tergantikan itu tuh. Ya, paham gak sih Mi? Paham gitu. Mungkin juga karena kita di industri hiburan juga Neva. Jadi kan coba kalau kita duduk di kantor, mungkin walaupun sambil kerja rutinitas publik gitu, nyalain lagu kan nggak bisa terus-terusan ya kan. Kalau kita kan ya kan di mobil terus kita punya absolute power untuk menentukan diri kita mau berhenti untuk ini, kita latihan ini dulu deh, mau aerobik mau ini, kan kita yang menentukan gitu kan, karena kita bidangnya jasa gitu kan gitu ya, kecuali kalau memang ada jam kita show gitu ya, tapi semua rutinitas kita tuh kan di bawah kontrol kita sendiri. Jadi sekarang bisa dibilang seorang Krisdayanti energi level Mimi nih sekarang ini lagi bisa dibilang stabil. Meningkat ya karena aku bisa memanfaatkan waktu istirahat dengan baik. Oke. Nah, tolong ambil manekin ini. Siap. Oke, kita coba tes energi level Mimi ya. Aduh, diapain? Oke. Ini kita ada segmen. Oke, ini ada segmen Talk to the Mannequin. Oke, yang pertama ini bentuk Talk to the Mannequin. Ya, bentuk dukungan Mimi atau luapan hati Mimi terhadap sosok ini, ya. Nah, apa yang Mimi mau utarakan? Aduh, cantik amat untuk si kecil ini? Amina, mudah-mudahan Amina punya kesempatan terus untuk bisa belajar, bersyukur karena papa mamanya begitu baik kan, kasih papa mama sama adik begitu sayang sama Amina. Aminanya bisa menyampaikan semua kemampuannya gitu kan, untuk bisa nyanyi, bisa dancing, dikasih sarana untuk bisa latihan. Jadi Amina harus bersyukur, apalagi sekarang udah mulai les ngaji, harus pintar, harus jadi kebanggaannya papa mama. Tiap hari pasti telepon Amina. Video call kemarin dong, aku udah waktu jam, jadi dia itu suka ngambek kalau video call, pasti video callnya kalau aku tuh kan manggilnya Gemi gitu. Tuh kan Gemi lagi nggak cantik. Jadi dia tuh maunya aku pakai bulu mata, pakai anting, pakai apa, karena kan pas dia telepon kadang aku di panggung. Karena role modelnya Mimi. Bener. Jadi kalau misalkan aku lagi nggak cantik, Gemi lagi nggak cantik, itu cemberut. Ya Allah. Iya dia. Jadi tadi pagi ketemu juga gitu. Kalau kan lagi nganter sekolah ya, masa kita mau pakai anting yang gede gitu. Nah aku Gemi nggak pakai anting gede gitu. Jadi mungkin dia di kepalanya lucu tuh banget. Role model kayak ngelihat Frozen, Beb. Queen Frozen gitu kali ya. Suka ngikutin gaya Mimi nggak berarti? Ya gitu lah. Yang waktu rambut keriting-keriting itu Ya kan. ampun, Sampai itu. itu netizen pada heboh katanya. Dan ternyata itu kan di Malaysia. Iya. Minta dicatok kan.
Itu hair clip loh, hair clip yang sama aku pakai walaupun agak kecil. Lebih kecil. Itu sampai jam 12 malam nggak lepas loh. Sampai Avonya, Aminah nggak sakit kepala, enggak. Jam 12 masih ngecuy saja. Dia ngelihat ya, oke ya. Oke, Aminah lucu ya. Oke, standby. Talk to the mannequin ya. Produsernya. Oke. Mau memberi dukungan apa untuk ya Mbakmu? Ampun, Junet. Setelah sekian lama, akhirnya memberanikan diri untuk konser. Mimi merasa kemana aja lu gitu? Iya banget. Kenapa? Padahal apapun. Iya kan mungkin belum pas aja menurut dia gitu kan. Dan waktu itu waktu dia lagi jaya-jayanya kan mungkin dia panggung konser kan nggak seramai sekarang, nggak seperti festival apa segala macam. Ya Yunet, aku panggilnya Yunet gitu ya. Yunet, bersyukurlah kamu di usia 53 masih begini bentukmu gitu kan. Terus saking semangatnya aku tuh jualan direct selling ke teman-teman. Pokoknya beli tiket dong buat Yuni apa segala macam. Dan Yunet nggak usah khawatir. Nanti Istora pasti penuh insya Allah. Mbak Yuni dia ini tahu banget konsernya mau kayak apa. Jadi kemarin dia datang ke butik, dia ceritain konsernya, babak 1, babak 2, babak 3. Semua dipikirin. Semua dipikirin, kayak semuanya ditumpahin jadi satu. Jadi memang dia konsepnya dari kepalanya dan memang kayak promotor beli konsepnya gitu kan. Sampai Starbucks keliling itu semua dipikirin sama dia. Jadi nanti driver-driver yang di konsernya dia yang antar nyonyanya atau tuannya nggak akan kehausan dan kelaparan nanti dia siapin segitu semua gitu. Pantesan ya baru konsernya jarang-jarang ya satu kali ya kalau nggak pusing. Sebegitu karyanya bertahun-tahun baru sekarang. Sebesar apa arti Yunizara di hati Krisdayanti? Nggak hanya kakak tapi juga dia pendengar yang sangat baik. Dia kan coba bayangin jadi pendengar yang sangat baik aja, coba bayangin semua temennya curhat sama dia, tapi dia size-nya tetap segini. Dia benar-benar macong ya. Iya gitu loh kan, dia orang yang nyebelinya kadang orang yang curhat nggak tahu tempat, padahal dia juga mungkin lagi sedih kan, gitu kan. Gitu. Justru giliran dia kalau mau curhat malah bingung ya. Siapa yang mau dengerin dia ya? Dia gitu, coba bayangin gitu. Aduh. Semangat Junet. Ini mungkin sosok yang paling bersyukur karena. Nanti kita bawa pulang ya ini ya. Iya. Ini lucu ya. Ini lucu ya. Mungkin ini sosok yang paling bersyukur karena masih bisa menyaksikan berbagai macam hal di keluarga. Aduh, Mama. Mama tahun ini 75. Mama lahir tuh tahun 10-10-50. Jadi tahun 75 tahun Mama. Mama ini Wonder Woman. Pokoknya pernah suatu kali dia mau nganterin aku ke Hotel Mulia untuk kontrak salah satu iklan. Rumahku di Radio Dalam. Dia di Jati Bening Estate. Di Jati Bening tuh mana? Dulu waktu di Jati Bening Mama tinggalnya sama siapa? Sendiri, Mama ketua RT Jati Bening. Oh dulu nih, dulu. Ketua RT dia. Nah, dari belum ada jor loh, belum ada tol yang gitu nyampe. Sampai rumah di Radio Dalam Jakarta Selatan. Mama kok pakai baju itu? Ya, terus dia kayak gimana? Mungkin takut anaknya kecewa ya. Aku ke kamar mandi siap-siap. Dia pulang, aku belum keluar kamar mandi lagi, dia udah balik lagi dengan baju yang udah mewah, yang udah lebih rapi untuk cocok untuk ke Hotel Mulia gitu, untuk nemenin anaknya kontrak gitu. Jadi termasuk make upin aku pertama lah yang untuk Asia Bagus, yang untuk Gadis Sampul itu si Mama. Termasuk album pertama saya, uangnya larinya kemana juga Mama yang tahu gitu. Jadi Mama ini superwoman, memang sedikit jatuh sekali ketika 15 tahun lalu Mama mengalami stroke ya karena terlalu independen dan lain-lain. Sampai dia 2 tahun kali baru menerima dia sakit. Ketemu dengan almarhum Diana Nasution di salah satu mall, papasan di restroom. Ayo Mama bangkit. Saya hutang budi sama almarhum Ibu Diana. Mama harus bangkit, Mama harus yakin bahwa ini pemberian Tuhan sakitnya gitu. Sampai Mama akhirnya mau jalan-jalan lagi tanpa harus nutup tangannya yang sakit gitu. Jadi Mama sekarang masih tinggal sama Mimi? Tinggalnya sama aku karena mungkin aktif biar ada anak-anak ya kan. Amora sama Kellen kan kecil-kecil kan. Jadi biar Mama
orang tua kan kalau dikasih absolute power, dikasih kepercayaan gitu, mah titip ya, walaupun dengan ketidakmampuannya dia masih bisa merasa, oh anakku masih titip sama aku gitu. Jadi dia masih merasa digunakan gitu. Jadi ya mama yang sehat, yang kuat, yang terus menyemangati anak-anaknya, cucu-cucu. Jadi Mimi kalau setiap hari mau melakukan aktivitas apapun pamit. Pamit. Saya Mora Kellen tiap pagi, tiap pulang sekolah mau capek apapun, Oma mau lewat dapur, mau lewat apa sekolah, selalu jadi panggil restu mama. ini udah benar-benar kuncen dalam hidup ya Mi? Kuncen dalam hidup apapun ya? Iya gitu. Oke. Kita doain semoga manggilnya berarti mama. Mama. Oke, kita doain semua mama panjang umur sehat. Mbak Ebi. Ya ampun, cantik kan? Ini kita tahu Mbak Selby ini bisa dibilang 30 tahun juga ya. Tulang rusuknya Mimi ya. Jadi 30 tahun ya nemenin aku. Masih zaman. Jadi Mbak Selby ini sahabatnya Yuni kuliah. Kadang Yuni nitip absen. Jadi tahun 93 dikenalin lah Mbak Selby ini ke aku lewat Yuni. Lo jagain adik gue dong gitu. Ngapain tugasnya manajer? Ngapain tuh manajer tugasnya gitu. Zaman itu terus udah tahun itu 93 awal-awal orang punya handphone Motorola yang gitu. Jadi kadang Motorola pisang. Motorola yang buka gitu. Jadi kadang ada bunyi telepon, kita berdua juga bunyi apa sih tuh? Masih kita nggak tahu. Nggak ngeh gitu, kita udah punya handphone job gitu. Dan satu-satunya manajer yang sampai 30 tahun nggak ganti telepon. Yang ya banyak ya semua show konser dan lain-lain tuh Mbak Selby yang handle, saking handle-nya gitu sampai dia nggak merawat dirinya ya, mungkin aku rasa sih itu ya, dia nggak jaga. Ada yang kurang nggak? Kayak Mimi ngerasa di konser Mimi terakhir di Malaysia nggak ada Mbak Ebi kayak ngerasa. Ya pastilah. Di 1,5 tahun sebelum Mbak Selby meninggal itu kan juga yang biasanya dia tuh dealing sama, dia punya cara untuk dealing dengan klien seperti apa itu cuman dia sama Tuhan yang tahu gitu. Karena kebanyakan memang orang yang paling nggak pernah mau duduk suruh di kantor gitu, nggak mau. Dia orangnya mobile banget ya. Mobile, keliling gitu. Jadi ya kemarin tuh dari meninggal di bulan 2, kemarin waktu di Dili Juni kemarin aku baru didatengin mimpi sama dia. Apa mimpinya gitu. Mi? Mimpinya ya ternyata ya rindu pas pulang dari Timur aku ke makamnya, yaitu terima kasih udah datang ke mimpiku gitu ya. Mudah-mudahan, kasihan lah ya usianya masih 53 tahun dan harus kita semuanya kehilangan lah Mbak Selby ya gitu. Dari semua kenangan huru hara kehidupan Krisdayanti, momen yang nggak pernah bisa dilupain sama Mbak Ebi pas kapan? Ya bayangin waktu itu kan kita nyanyi dari mulai transformasi analog ke digital, ngalamin sinetron awal-awal, sinetron yang nggak pernah dibayangin meledak, sinetron yang stripping itu apa ya? Oh ini ya. Yang setiap hari, yang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, syuting dia nemenin ya kan. Terus yang pernah karena meledaknya sinetron Doaku Harapanku itu, pernah saya di daerah-daerah itu sampai harus jebol panggung supaya punya jalan belakang supaya aku bisa ini dia punya bisa keluar. Dia punya cara, dia tuh mungkin orang yang nggak kenal mungkin judes gitu, tapi dia selalu punya cara untuk bisa menjaga hubungan baik dengan klien gitu. Semuanya sangat berkesan sih ya sama Mbak Selby gitu. Masya Allah. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Krisdayanti. Mimi, Igun mau bilang terima kasih banyak buat Mimi. Karena Mimi tuh bisa aku bilang kayak deretan artis, penyanyi
yang ada di hati aku nomor satu tuh Mimi. Kayak kalau aku tuh jujur kalau sama Mimi, aku tuh nggak ada hitungan sama Mimi, kayak nggak pernah aku berhitung sedikit pun untuk Mimi tuh aku nggak ada sama sekali. Terus aku mau bilang terima kasih kemarin pas saat pagelaran Nusa Nova, aku terima kasih dikenalin sama Mbak Puan. Happy banget, semoga Mbak Puan juga happy bisa kenal sama aku. Sangat. Happy so much, Mimi sehat, bahagia terus. Terima kasih Neva juga terus berkarya, terus sehat, lalu bisa menjadi ikon desainer yang bisa mengangkat warisan Nusantara untuk bisa. Ini bayangin kemarin di Nusa Nova itu nggak lama belum pulang dari acaranya. Ibu Kapolda, ibu mana, mamanya anggota DPR udah capture itu foto. Kan aku orang Makassar, ini baju Makassar ya gitu-gitu. Kok bisa dibikin seperti ini gitu? Yang bikin Neva yang bikin Ivan Gunawan, ya mudah-mudahan bisa menambah klien. Alhamdulillah ya. Mimi terima kasih banyak atas waktunya. Aduh makasih, ini sejam nih udah. Pokoknya sehat ya. Oke customer terima kasih banyak. Silakan untuk komen, jangan lupa untuk subscribe ya, like juga. Silakan komen sebanyak-banyaknya. Kalian mau siapa lagi nih yang bakal jadi tamu di butik Haji Ivan Gunawan ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Krisdayanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Bye-bye.